Halo semuanya, aku Bagus, balik lagi. Yuk, dengerin aja. Di video kali ini aku bakal ngebahas cerita seorang pemuda bernama Muklas yang hilang selama 5 hari di desanya sendiri. Gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai ceritanya, bagi kalian yang belum nonton video terakhir aku tentang Natasha, kalian bisa nonton di link yang ada di pojokan sini. Sebelum kita mulai juga, kalian bisa like, share video ini ke teman-teman kalian jika kalian suka nantinya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari aku lainnya. Kalian siap? Yuk, dengerin aja. Pada suatu sore, Rudy yang sedang menghampiri Muklas yang sedang bekerja ingin mengajaknya ke pesta pernikahan salah satu temannya. Oh iya, cerita kali ini tuh belum ada penerangan sama sekali, jadi masih bentuk ublik ataupun obor kayak gitu. Jadi kejadiannya udah lama banget belum ada penerangan sama sekali. Las, ojo lali engko bengi bar magrib kondangan newa aji, Mas Waras bojo. Muklas seperti tak mendengar omongan Rudy dan sibuk dengan kerjaannya, yaitu mengamplas kaki meja. Saat Rudy ini memberitahu Muklas lagi untuk meyakinkan, Muklas hanya mengangguk saja, mengabaikan omongan Rudy. Waktu acara pun tiba, mereka janjian jam 7, hampir jam 8 malam. Mereka itu janjian di tanah kosong dekat persimpangan. Tapi setelah nunggu lama, Muklas ini nggak datang-datang. Gak sido teko paling Muklas iki Rut, jam piro iki? Karena Muklas ini gak kunjung datang, akhirnya mereka pun meninggalkan Muklas dan pergi ke acara pesta pernikahan temannya. Jadi tempat lokasi pesta pernikahan ini masih satu desa tapi beda dusun. Jadi mereka ini segera berangkat ke dusun yang dituju. Jaraknya sekitar 4 kilo dan tidak ada kendaraan sama sekali. Jadi otomatis mereka berangkat dengan jalan kaki. Oh ya, orang yang berangkat itu ada 6 orang. Ke-6 orang itu pun akhirnya meninggalkan Muklas dan berangkat ke tempat pesta pernikahan yang digelar oleh Wak Aji. Muklas ini baru bangun jam setengah 8 malam. Dia pun kaget sontak melihat jam dinding menunjukkan pukul setengah 8 malam. Bujangan ini pun akhirnya lari terbirit-birit ke kamar mandi untuk segera mandi karena dia sudah sangat telat sekali. Takut teman-temannya menunggu dan marah-marah nantinya. Setelah selesai mandi, Muklas ini mengenakan batik yang dibeli pada lebaran yang lalu. Muklas sudah rapi dan akhirnya berangkat ke tempat mereka janjian. Obor minyak tanah dibawanya sambil berlari-lari. Ya jelaslah belum ada penerangan sama sekali. Jalan pun pasti pakai obor. Seperti yang aku bilang sebelumnya, desa itu belum tersentuh listrik sama sekali. Jadi penerangannya hanya menggunakan obor yang dipasang di pinggir jalan. Sambil berlari memegang obor, Muklas ini harus berhati-hati karena cipratan minyak yang bisa saja mengenai bajunya. Jalanan sudah sepi, Muklas segera bergegas ke tempat janjian itu berada, yaitu di tanah kosong dekat persimpangan. Sebagian jalan ini sudah gelap, hanya satu buah obor yang diletakkan di dekat persimpangan itu. Muklas pun kaget karena di situ nggak ada siapapun. Sambil menunggu, dikiranya teman-temannya belum datang, Muklas ini merokok. Namun setelah lama menunggu, Muklas ini melihat batang rokok di tanah. Dan alhasil dia tahu bahwa itu rokok temannya Rudy. Asu, wes budal berarti bocah-bocah iki. Muklas mencoba berjalan cepat sambil memegang sebuah obor di tangannya. Jarak dusun Wak Aji dengan dusunnya Muklas ini lumayan terbilang jauh. Seperti aku bilang tadi, jaraknya sekitar 4 km. Muklas ini berharap dia itu masih kebagian gulai kambing, walaupun dia datang sudah larut malam. Ya, di desa itu kebanyakan makanan favoritnya itu adalah gulai kambing. Jadi kalau ada hajatan, pasti yang ditunggu-tunggu adalah gulai kambingnya. Muklas terus berjalan sampai akhirnya dia tiba di persimpangan jalan yang lain.
Jika melewati jalan biasanya, Muklas ini harus menempuh jarak sekitar 2,5 km lagi. Alhasil, Muklas ini mencoba untuk melewati jalan alternatif, jalan yang berada di pinggiran sungai. Jalan ini bisa memotong dan memangkas jarak hingga 1 km. Jadi pun Muklas sambil berlari memegang obor, dia jalan sambil berhati-hati di tepian sungai. Obor diletakkan ke depan Muklas karena jalan ini begitu sangat sempit. Perpohonan randu, kalau kalian tahu pohon randu ya, pohon kapuk itu ada di setiap pinggiran sungai. Muklas ini sedikit hafal dengan jalur itu dan terus mengikuti aliran sungai tersebut. 20 menit berjalan, Muklas terus berjalan di jalan setapak tersebut melewati rindangnya perpohonan randu. Suara jangkrik dan kodok ini sesekali menemani perjalanan Muklas tersebut. Sampai akhirnya Muklas ini berhenti di depan Sungai Caruk. Sungai yang ada di desa tersebut yang menandakan bahwa jarak dengan rumah Wak Aji sudah gak jauh lagi. Terpaksa Muklas harus menyeberangi sungai ini. Muklas kemudian melepas sendal jepitnya, terus mengangkat celananya dan akhirnya masuk sungai sambil menyeberangi sungai tersebut. Hampir sampai seberang, perlahan kabut mulai muncul di hadapan Muklas. Begitu dia menginjakkan di seberang sungai, Muklas ini dikejutkan dengan sebuah kain putih yang panjang entah menuju kemana. Muklas pun mencoba mengulur kain putih itu hingga dia harus masuk ke dalam rimbunan pepohonan yang ada di situ. Jantungnya berdegup kencang. Muklas merasa ada yang salah dengan kain tersebut. Sekilas, Muklas itu mendengar suara seperti batuk seorang pria yang saling bersahutan di pinggiran sungai. Muklas ini pun terus berlari. Di dalam hatinya dia mengumpat, "Jancuk bocah-bocah kira ngenteni aku tiba asu tenan." Kaki Muklas ini baru berhenti setelah dia mendengar riuh suara gamelan. Muklas berpikir bahwa rumah Wak Aji sudah gak jauh lagi. Jalan setapak yang dilaluinya berhenti di sebuah jalan yang cukup agak besar. Sekitar 100 meter ke depan tampak sebuah terop yang menandakan khas orang hajatan. Dikiranya Muklas ini itu adalah hajatan dari Wak Aji. Dan benar saja Muklas kemudian bergegas datang ke situ. Akhirnya Muklas pun sampai di tempat hajatan itu. Untungnya masih banyak tamu yang berada di situ. Muklas pun langsung dipersilahkan untuk makan. Ada ratusan tamu di tempat hajatan tersebut. Muklas langsung mengambil salah satu kursi. Dia tidak menyangka Wak Aji akan mengundang banyak orang seperti ini. Muklas melirik ke kanan kiri mencari Rudi dan teman-temannya. Namun Rudi dan teman-teman Muklas ini gak ada di situ. Muklas pun sempat kebingungan. Dia berpikir mungkin saja Rudi dan teman-temannya sudah pulang. Di sana itu ada kue-kue khas hajatan. Muklas langsung saja melahap kue itu setelah dia makan. Yang dia kaget pada saat dia mengambil makan tadi, di meja tersebut itu banyak sekali hidangan-hidangan yang enak seperti daging, mulai dari gulai, mulai dari kambing guling, mulai dari daging sapi lain sebagainya, yang menandakan bahwa kok aneh ya, biasanya tuh nggak seperti ini di desa ini, tapi ini kok Wak Aji bisa mengeluarkan banyak biaya hanya untuk makanan seperti ini yang nggak lazim di desanya. Seperti lupa keadaan, Muklas ini mulai memakan semuanya yang dikiranya enak. Buah-buah yang ada di atas meja pun tak luput diambil satu persatu dan dimakan oleh Muklas. Sampai kemudian Muklas ini kaget, ada orang yang menepuk pundaknya dengan sangat keras. Dia menoleh ke belakang dan ternyata
Wak Arja, kok temriki? Ternyata yang menepuk pundaknya adalah bapak dari kakek Muklas sendiri. Dia pun kebingungan sekali, kok bisa ada Wak Arja di situ yang sudah lama meninggal. Wes le mangane, ayo nang mulai, ojo sesuai. Muklas pun menurut dan mengikuti langkah Wak Arja ini keluar dari tempat hajatan tersebut. Muklas ini pun melirik tamu sembari berjalan meninggalkan tempat hajatan tersebut. Tapi Muklas ini baru sadar tak seorang pun yang dia kenal ada di tempat itu. Sambil terus berjalan, Muklas ini melirik ada sebuah cahaya terang, namun gak ada sumber cahaya tersebut. Muklas ini kaget tapi tetap berjalan mengikuti bapak kakeknya tersebut. Di ujung ruangan ada seorang pria berjubah berkilau melihat ke arah Muklas sambil tersenyum. Muklas pun sempat kagum dan senyum balik kepada pria tersebut. Ayo le ben gak kesuwen nang metu. Wak Arja terus menarik tangan Muklas dan pergi dari tempat hajatan tersebut. Sampai tiba-tiba Muklas dan Wak Arja ini sampai di sebuah jalan kecil. Kemudian Wak Arja ini menyuruh Muklas untuk segera pulang. Muklas ini kemudian mencium tangan Wak Arja dan dia masih bingung apa yang barusan dia alami. Muklas pun mengikuti jalan setapak yang disuruh oleh Wak Arja tadi. Nek durung 7 langkah ojo noleh mburi ya le. Muklas mempercepat langkah kakinya. Bunga-bunga lantana yang tumbuh di pinggiran jalan seakan menyala, tak perlu obor lagi untuk menerangi jalan tersebut. Tak lama berjalan, Muklas merasakan ada angin kencang yang berhembus. Dia tetap berusaha mengikuti jalur bunga seperti pesan dari Wak Arja. Sayup-sayup Muklas kemudian mendengar suara ramai orang di ujung jalan. Dia langsung berlari mendekati sumber suara tersebut. Ternyata di ujung jalan ini Muklas melihat ada puluhan orang berkumpul. Ada orang tuanya juga di tengah orang-orang itu. Muklas langsung keluar dari jalan setapak. Ternyata dia sudah berada di depan Kali Caruk. Orang-orang langsung menoleh ke arah Muklas dan menghampirinya. Ibu Muklas pun langsung menangis melihat anaknya itu keluar dari dalam lebatnya pepohonan. Ternyata Muklas sudah hilang selama 5 hari. 6 teman Muklas yang datang ke acara hajatan, tak satu pun mengaku bertemu dengan Muklas. Orang tua Muklas bingung dan menghubungi semua keluarga. Tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Muklas. Sampai akhirnya salah satu kakek Muklas ini mendapat mimpi jika Muklas akan kembali di malam kelima, muncul dari Kali Caruk yang ada di perbatasan desa. Kakek Muklas itu lalu berikhtiar mengajak orang-orang kampung. Mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan di dekat Kali Caruk. Yang datang ke mimpi kakek Muklas adalah Wak Arja, kakek buyut Muklas yang sudah meninggal sekitar 6 tahun lalu. Oke, itu adalah cerita Muklas yang hilang selama 5 hari di desanya sendiri. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau cerita-cerita yang serupa, kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalian bisa DM aku di Instagram @bagusisyanto. Ataupun kalian bisa langsung kirim email ke email aku isyantobagus@gmail.com. Terima kasih sudah nonton video ini. Aku harapin kalian bisa subscribe dan langganan channel ini agar update video terbaru dari aku kalian tuh gak ketinggalan. Itulah cerita pengalaman dari Muklas. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Aku Bagus. Yuk dengerin aja.